Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, salah satu topik yang sering menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam, terutama ketika membahas tanda-tanda akhir zaman, adalah kemunculan Imam Mahdi. Sosok yang diyakini akan memimpin umat Islam menuju keadilan dan kemakmuran sebelum datangnya hari kiamat ini menjadi figur sentral dalam eskatologi Islam. Namun, sebuah pertanyaan mendasar seringkali muncul. Jika Imam Mahdi adalah sosok yang begitu penting, mengapa namanya tidak disebutkan secara eksplisit atau langsung di dalam Al-Quran, kitab suci utama umat Islam? Pertanyaan ini wajar dan penting untuk dikaji. Al-Quran adalah sumber petunjuk utama yang lengkap dan sempurna. Namun, pemahaman terhadap Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari sumber kedua ajaran Islam, yaitu hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam narasi kali ini, kita akan mencoba mengurai benang merah mengapa nama Imam Mahdi tidak tercantum secara harfiah dalam Al-Quran, dengan merujuk pada penjelasan para ulama, memahami vitalnya peran hadis, serta melihat analogi dengan tokoh-tokoh akhir zaman lainnya seperti Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran, prinsip umum dan isyarat global. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu karakteristik Al-Quran adalah kandungan ayat-ayatnya yang seringkali bersifat global, memberikan prinsip-prinsip umum dan tidak selalu merinci setiap detail peristiwa atau individu. Al-Quran meletakkan dasar-dasar akidah, syariah, dan akhlak, serta memberikan gambaran besar mengenai sejarah umat manusia, penciptaan alam semesta, dan kehidupan akhirat. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun, rincian teknis pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut seperti jumlah rakaat dalam sholat, tata cara manasik haji yang detail, atau nisab zakat untuk berbagai jenis harta, tidak semuanya dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Penjelasan detail ini datang dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, "Dan kami turunkan kepadamu Az-Dzikr, Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Ayat ini secara tegas menunjukkan fungsi Rasulullah SAW sebagai mubayyin atau penjelas Al-Quran. Beliau adalah orang yang paling memahami maksud firman Allah dan bertugas untuk merincikan hal-hal yang bersifat global dalam Al-Quran. Dalam konteks Imam Mahdi, meskipun namanya tidak disebut secara spesifik, para ulama berpendapat bahwa Al-Quran memberikan isyarat-isyarat umum tentang datangnya suatu masa di mana keadilan akan ditegakkan di muka bumi setelah dipenuhi dengan kezaliman. Misalnya, firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 105, "Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh," juga dalam surah An-Nur ayat 55. "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa." Ayat-ayat ini
menurut sebagian mufasir, mengindikasikan akan adanya periode kejayaan bagi orang-orang beriman dan saleh di akhir zaman, yang mana salah satu manifestasinya adalah kepemimpinan Imam Mahdi. Jadi, Al-Quran memberikan sinyal atau janji umum, sementara detail mengenai siapa yang akan memimpin dan bagaimana prosesnya dijelaskan lebih lanjut dalam hadis. Pentingnya hadis dalam memahami peristiwa akhir zaman. Disinilah letak krusialnya peran hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelas, bayan, penguat, takkid, perinci, tafsil, dan bahkan penetap hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, tasyrih. Dalam hal perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan masa depan, termasuk peristiwa akhir zaman, hadis menjadi sumber informasi utama. Mengenai Imam Mahdi, terdapat banyak sekali hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur sanad, yang mencapai derajat mutawatir maknawi menurut sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis-hadis ini secara gamblang menyebutkan ciri-ciri Imam Mahdi, nasabnya dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra. Namanya Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi dan ayahnya. Tempat kemunculannya, masa kepemimpinannya, serta keadilan dan kemakmuran yang akan ia bawa. Beberapa contoh hadis yang populer antara lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Salam, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku, lebar dahinya, mancung hidungnya. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. HR Abu Dawud dan Al-Hakim dinilai syahih oleh Al-Albani. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dinilai syahih oleh Al-Albani. Hadis-hadis inilah yang menjadi pegangan utama umat Islam dalam meyakini keberadaan dan kemunculan Imam Mahdi. Para ulama hadis telah melakukan upaya luar biasa dalam mengumpulkan, menyeleksi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis ini, sehingga kita bisa membedakan mana hadis yang syahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu, palsu. Keyakinan terhadap Imam Mahdi yang bersumber dari hadis-hadis syahih adalah bagian dari keimanan terhadap perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Menolak informasi dari hadis syahih dengan alasan tidak ada di Al-Quran secara eksplisit adalah sikap yang keliru dan dapat merusak pemahaman terhadap ajaran Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita untuk mentaati Rasul-Nya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Qais Al-Hasyr ayat 7. Ketaatan ini mencakup menerima berita-berita yang beliau sampaikan, termasuk mengenai Imam Mahdi, analogi dengan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Untuk lebih memahami mengapa tidak disebutnya nama Imam Mahdi secara langsung dalam Al-Quran bukanlah suatu anomali. Kita bisa melihat analogi dengan dua figur sentral lainnya dalam narasi akhir zaman, Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam, dalam konteks turunnya kembali ke bumi. 1. Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia di akhir zaman. Ancaman dan bahayanya sangat luar biasa. Hingga setiap nabi pun telah memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal. Namun, jika kita mencari kata Dajjal secara spesifik dalam Al-Quran, kita tidak akan menemukannya. Meskipun demikian, Al-Quran memberikan isyarat-isyarat tentang fitnah besar dan ujian berat di akhir zaman. Para ulama menjelaskan bahwa ketiadaan nama Dajjal secara eksplisit dalam Al-Quran memiliki hikmah tersendiri, di antaranya adalah untuk menguji keimanan umat terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya.
informasi detail mengenai Dajjal, ciri-cirinya, fitnah yang dibawanya, dan bagaimana cara melawannya, semuanya terdapat dalam puluhan, bahkan ratusan hadis syahih. Contohnya, dalam surah Al-Kahfi yang dianjurkan dibaca untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal, tidak ada penyebutan nama Dajjal secara langsung. Namun, kisah-kisah di dalamnya, Ashabul Kahfi, pemilik dua kebun, pertemuan Nabi Musa dan Khidir, serta kisah Zulkarnain, mengandung pelajaran dan perlindungan dari berbagai macam fitnah, termasuk fitnah terbesar Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." HR Muslim. Ini menunjukkan bahwa petunjuk Al-Quran bisa bersifat implisit dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dari hadis. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keyakinan akan turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau akan turun untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan memimpin dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Isa alaihissalam memang banyak disebut dalam Al-Quran, namun perincian mengenai turunnya kembali beliau di akhir zaman dengan peran-peran spesifik tersebut lebih banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan isyarat tentang hal ini, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Sebagian mufasir menafsirkan sebelum kematiannya sebagai sebelum kematian Nabi Isa alaihi salam, setelah beliau turun kembali ke bumi dan semua ahli kitab pada masa itu akan beriman kepadanya dengan iman yang benar. Ada juga yang menafsirkan sebagai sebelum kematian seorang ahli kitab itu sendiri. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ayat ini, menurut banyak ahli tafsir, merujuk pada turunnya Nabi Isa alaihi wasallam sebagai salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat. Namun, rincian bagaimana beliau turun, apa yang akan beliau lakukan, dan interaksinya dengan Imam Mahdi serta Dajjal, semuanya dijelaskan secara detail dalam riwayat-riwayat hadis. Jika peran sepenting Dajjal sebagai fitnah terbesar dan Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat yang akan membunuh Dajjal tidak disebutkan secara eksplisit dengan detail perannya di akhir zaman dalam Al-Quran, melainkan dirinci dalam hadis, maka tidaklah mengherankan jika nama Imam Mahdi juga tidak disebutkan secara langsung. Ini menunjukkan sebuah pola bahwa untuk memahami detail peristiwa akhir zaman, ketergantungan pada hadis-hadis syahih adalah sebuah keniscayaan. Hikmah di balik ketiadaan penyebutan langsung, selain alasan-alasan di atas, para ulama juga menyebutkan beberapa kemungkinan hikmah mengapa nama Imam Mahdi tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Pertama, menguji keimanan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ini menjadi ujian bagi umat Islam untuk beriman kepada perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, meskipun tidak tertulis secara harfiah dalam Al-Quran. Ini menguji sejauh mana kita mempercayai dan mengikuti sunnah Nabi. Kedua, mencegah penyalahgunaan. Jika nama Imam Mahdi disebut secara eksplisit beserta ciri-ciri detailnya dalam Al-Quran, dikhawatirkan akan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi sepanjang sejarah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan memanipulasi ayat Al-Quran.
Meskipun dengan adanya hadis pun, klaim palsu tetap muncul, namun otoritas hadis dan kompleksitas ilmunya menjadi filter tersendiri. Fokus pada amal, bukan penantian pasif. Ajaran Islam menekankan pentingnya amal syaleh dan persiapan diri setiap saat, bukan hanya menunggu datangnya seorang juru selamat secara pasif. Dengan tidak disebutkannya secara eksplisit, umat diharapkan tetap fokus pada pelaksanaan ajaran Islam secara kafah, memperbaiki diri dan masyarakat, sehingga ketika Imam Mahdi benar-benar muncul, umat telah siap untuk mendukungnya. Menunjukkan universalitas Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Fokusnya adalah pada prinsip-prinsip abadi dan ajaran pokok. Penyebutan nama-nama tertentu secara sangat detail untuk setiap peristiwa bisa jadi akan membuat Al-Quran terkesan seperti buku sejarah atau ramalan yang terbatas pada konteks tertentu, padahal ia adalah kitab petunjuk yang universal dan relevan sepanjang masa. Para pendengar yang budiman, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa ketiadaan penyebutan nama Imam Mahdi secara langsung dan eksplisit dalam Al-Quran bukanlah berarti menafikan keberadaannya atau mengurangi urgensi perannya di akhir zaman menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini dapat dipahami melalui beberapa perspektif. Pertama, Al-Quran seringkali memberikan prinsip-prinsip umum dan isyarat global, sementara penjelasannya dirinci oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi Nabi sebagai mubayyin, penjelas, Al-Quran sangatlah sentral. Kedua, hadis-hadis syahih yang mencapai derajat mutawatir maknawi secara jelas dan gamblang memberitakan tentang Imam Mahdi, ciri-cirinya, dan perannya. Ini adalah sumber informasi primer mengenai beliau. Ketiga, analogi dengan figur akhir zaman lainnya seperti Dajjal dan peran spesifik Nabi Isa alaihissalam saat turun kembali, yang juga tidak disebutkan namanya untuk Dajjal atau dirinci perannya untuk Nabi Isa secara eksplisit dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pola umum dalam penyampaian informasi mengenai detail peristiwa akhir zaman. Penekanannya adalah pada peran hadis. Keempat, terdapat berbagai hikmah di balik ketiadaan penyebutan langsung ini, antara lain untuk menguji keimanan, mencegah penyalahgunaan, dan menjaga fokus umat pada amal syaleh. Sebagai seorang muslim, sikap yang benar adalah mengimani Al-Quran secara keseluruhan dan juga mengimani hadis-hadis syahih yang datang dari Rasulullah SAW. Keduanya adalah dua pusaka yang beliau tinggalkan dan tidak akan tersesat siapapun yang berpegang teguh padanya. Informasi mengenai Imam Mahdi yang termaktub dalam hadis-hadis yang terpercaya adalah bagian dari akidah yang harus kita yakini, sebagai bagian dari keimanan kita kepada berita gaib yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia. Semoga narasi ini dapat memberikan pencerahan dan menambah pemahaman kita semua mengenai isu ini. Yang terpenting bukanlah terjebak dalam perdebatan semata, melainkan mempersiapkan diri kita dengan iman dan amal syaleh untuk menghadapi berbagai fitnah akhir zaman, seraya berdoa, semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.